Inilah negara yang menyerah paling cepat dalam Perang Dunia II. Hanya butuh 4 jam dari awal perang hingga penyerahan diri. Hari dimulainya perang juga merupakan hari penyerahan diri. Sehari sebelum perang dimulai, para perwira masih menikmati kopi mereka. Para prajurit juga berlatih seperti biasa. Namun, latihan mereka bukanlah untuk menyerbu ke medan perang, melainkan untuk memperbaiki sepeda. Para prajurit dengan terampil membalikan sepeda di tanah, lalu membuka sekrupnya, melepas ban dalam. Selanjutnya, mereka mengamplas dan merekatkan ban dalam. Akhirnya, memompa ban. Seluruh operasi berjalan lancar bagi kelompok prajurit ini. Inilah senjata perang mereka. Pada saat ini, para atasan menerima perintah bahwa pasukan Jerman sedang bergerak maju menuju perbatasan. Maka para atasan segera memerintahkan para prajurit untuk bersepeda kembali ke barak, siap bertempur kapan saja. Pada malam hari, para atasan memberi setiap prajurit 40 peluru dan sebuah kotak P3K dan memerintahkan mereka untuk tidak melepas seragam mereka saat tidur di malam hari. Mereka juga harus mengenakan tanda pengenal. Para prajurit berpikir, ini sepertinya bukan latihan, tetapi perang akan segera terjadi. Benar saja, pada tengah malam, komandan menerima berita. Jerman telah melintasi perbatasan. Mereka harus segera mengambil posisi bertahan. Tak lama kemudian, sirene berbunyi. Para prajurit segera bangun. Mereka mengenakan ransel peralatan mereka, memegang botol air, mengenakan helm, memegang senjata. Mereka pergi ke sepeda mereka satu persatu, menggantungkan satu-satunya senjata mereka di sepeda mereka. Untuk melawan Jerman, para atasan membagi unit menjadi 2 kelompok. Satu adalah tim sepeda motor. Tujuan mereka adalah mencapai perbatasan untuk menahan Jerman, menunggu bala bantuan, memanfaatkan kegelapan. Para prajurit berangkat satu persatu ke medan perang. Namun jaraknya terlalu jauh. Hingga fajar, tim sepeda belum mencapai medan perang. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara gemuruh. Semua orang mengira Jerman telah menyerang. Namun setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan ternyata tim sepeda motor telah berangkat lebih awal. Prajurit itu mengatakan mereka telah melawan Jerman. Jerman sangat menakutkan. Mereka tidak hanya memiliki tank, tetapi juga pesawat pengebom dan meriam. Kesenjangan kekuatan tempur antara kedua belah pihak terlalu besar. Jika mereka terus bertempur, satu-satunya hasil adalah kematian. Ia menyarankan atasannya untuk mundur bersamanya, tetapi atasannya menerima perintah untuk mempertahankan posisi sampai mati. Kau tidak tahu apa yang akan kau hadapi. Melihat tekad sang perwira, tim sepeda motor harus mundur terlebih dahulu. Untuk melawan Jerman, perwira mengeluarkan peta pertempuran, mulai menyusun strategi. Mereka membagi tim menjadi 3 kelompok. Satu kelompok menjaga hutan, satu kelompok menjaga parit, kelompok terakhir menjaga lereng bukit. Atas aba-aba, para prajurit pergi ke posisi tempur mereka, lalu menyiapkan senapan mesin, bersiap untuk menyergap Jerman. Tak lama kemudian terdengar gemuruh dari depan. Perlahan-lahan, kendaraan lapis baja Jerman muncul di depan. Pasukan penyapu militer telah tiba. Perwira mengepalkan tinjunya. Atas perintah, para prajurit melepaskan tembakan sekuat tenaga. Setelah tembakan bertubi-tubi, motor-motor Jerman yang tertinggal dengan cepat dihancurkan. Kemudian mereka menyerang kendaraan lapis baja itu lagi. Tetapi mereka menemukan, peluru senapan mesin tidak hanya tidak dapat menembus kendaraan lapis baja, bahkan peluru yang ditembakkan pun tidak berani memantul keluar. Setelah Jerman membalas, mereka dengan cepat membalas. Mereka mengepung mereka dari belakang, sambil menyerang tentara Denmark dengan tembakan artileri. Tembakan yang dahsyat membuat mereka tak berani mengangkat kepala. Tidak ada jalan lain untuk meminimalkan korban. Perwira segera memerintahkan agar para prajurit segera mundur. Tanpa diduga, saat mundur, seorang prajurit sayangnya terkena tembakan artileri. Prajurit itu tergeletak di tanah dan memohon dengan sedih, berharap rekan-rekannya tidak meninggalkannya. Namun tim itu kalah dan melarikan diri. Pada akhirnya, ia ditinggalkan di sana selamanya. Perwira dan beberapa orang lainnya segera melarikan diri ke hutan. Namun tanpa diduga, tepat di jalan untuk melarikan diri, sepeda seorang prajurit kempes. Tidak ada jalan lain, semua orang harus berhenti sejenak, menunggu prajurit memperbaiki ban dalam sebelum melanjutkan. Untuk melarikan diri, menghindari kejaran tentara Jerman. Mereka bersembunyi di sebuah rumah. Para prajurit semuanya pucat. Tentara Jerman itu sangat menakutkan. Para prajurit terus melihat keluar jendela. Untungnya mereka tidak mengejar. Ini adalah pertama kalinya mereka bertempur. Para prajurit ketakutan setengah mati. Melihat anak-anak ini, wanita tua itu tidak tahan. Jadi dia berkata kepada perwira itu, biarkan mereka bersembunyi di gubuk rumput. Dengan begitu tentara Jerman tidak akan menemukan mereka. Tetapi perwira itu menolak. Sebagai tentara, melindungi tanah air adalah tanggung jawab mereka. Kemudian para prajurit melanjutkan perjalanan mereka. Setelah bersepeda cukup lama, mereka akhirnya sampai di belakang dan menemukan pasukan utama. Tetapi situasi di sini lebih buruk dari yang mereka kira. Letnan itu memberitahu mereka bahwa perbatasan telah jatuh. Saluran telepon juga telah diputus oleh Jerman. Informasi terakhir yang diterimanya adalah tidak akan ada bala bantuan lagi yang datang. Dia memberitahu para perwira untuk segera mengirim tentara ke kota. Biarkan mereka membuat jalur baru di sana. Mereka tak punya pilihan selain bersepeda ke tujuan berikutnya. Namun setibanya di kota, mereka mendapati seluruh penduduk telah berkumpul di luar. Jerman hendak menyerang, menghadapi perang. Mereka bukannya takut, melainkan penasaran. Seorang anak bahkan menemukan peluang bisnis. Memanfaatkan peluang untuk menjual susu. Tak lama kemudian, Jerman mengendarai tank dan menghancurkannya. Kali ini, dengan munculnya tim sepeda motor, daya tembak mereka jelas meningkat pesat.
Namun menghadapi Jerman dengan senjata elit, kekuatan kedua belah pihak terlalu berbeda. Dalam waktu kurang dari 2 menit, para prajurit dikalahkan. Dalam kekacauan itu, si tukang susu juga sayangnya terkena peluru. Semua orang ketakutan dan melarikan diri, menghadapi tank dan meriam Jerman. Tentara Denmark sama sekali bukan tandingan Jerman. Perwira itu harus memerintahkan mundur lebih jauh. Tak lama kemudian, mereka menemukan sebuah truk di gang, bersiap mencapai garis pertahanan terakhir. Dalam perjalanan, wajah para prajurit tampak muram, duduk di dalam mobil tanpa berkata sepatah kata pun. Apakah perlawanan seperti itu benar-benar berguna? Melihat hal ini, mau tak mau, mereka merasa sedih bagi para prajurit di negara-negara kecil ini. Tak lama kemudian, mereka mencapai garis pertahanan terakhir. Namun sang komandan memberitahu atasannya bahwa Jerman telah lama memutus jalur komunikasi mereka. Sekarang ia tidak tahu situasi pasukan utama. Mereka hanya bisa tinggal di sini, dengan gigih mempertahankan garis pertahanan terakhir. Menghadapi pasukan Jerman yang kuat, mereka tahu mereka tak punya harapan untuk menang. Namun perintah di atas segalanya, mereka harus berjuang sampai akhir bersama musuh. Menembakkan peluru terakhir di senapan. Kemudian sang komandan mulai mengerahkan para prajurit untuk bertempur. Selanjutnya, para prajurit pergi ke posisi tempur mereka, menunggu kedatangan Jerman. Tak lama kemudian, Jerman benar-benar melajukan kendaraan lapis baja. Prajurit itu mencengkeram senapannya erat-erat, bahkan napasnya pun menjadi cepat. Dalam perang ini, kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Mereka tahu mereka tak punya harapan untuk menang. Namun tak ada jalan lain. Sebagai prajurit, mereka bersumpah untuk membela negara sampai mati. Pada saat ini, seorang prajurit Jerman diam-diam melewati gang. Tentara itu langsung melepaskan tembakan dan membunuhnya. Menyusul suara tembakan, pertempuran dimulai. Jerman dengan cepat melakukan serangan balik. Segera mengirimkan kendaraan lapis baja, mengarahkan meriam ke prajurit itu. Tentara itu segera mundur ketakutan. Karena perbedaan perlengkapan yang sangat besar, mereka belum bertempur lama. Amunisi prajurit itu hampir habis. Mereka sama sekali tak mampu mengalahkan Jerman. Secara bertahap, korban juga mulai bertambah. Pada saat ini, seorang prajurit tertembak dan menjerit kesakitan. Perwira itu menundukkan kepalanya. Garis pertahanan terakhir di hatinya telah runtuh sepenuhnya. Ia tak ingin melihat anak-anak ini berkorban sia-sia lagi. Ia berteriak putus asa, "Berhenti!" Lalu ia membuang helmnya, menyuruh para prajurit menurunkan senjata mereka, mengangkat tangan untuk menyerah, dan berdiri untuk mengambil risiko ditembak mati sendiri. Jerman melihat mereka menurunkan senjata mereka, mengangkat tangan untuk menyerah. Lalu mereka tidak melanjutkan serangan, hanya memaksa mereka menyerahkan senjata mereka. Duduk di sudut tembok, menatap para penyerbu di hadapan mereka. Mereka tidak tahu apa yang menanti mereka, hanya ada kebingungan dan keputusasaan. Pada saat ini, seorang perwira Jerman pergi menemui atasannya. Ia tidak mengerti tindakan atasannya. "Mengapa kalian harus bertahan begitu lama?"